Arso 1. Saya tidak tahu, saya kaget ketika naik bis lewat itu, ada tentara, dong suruh kasih keluar KTP. Ini Papua seram ya, tentara naik bis saja diperiksa semua satu persatu. Saya tiba dengan teman-teman, rumah tidak ada lantai ini, tidak ada. Aduh, berat. Tapi tujuan saya bukan ke Arso. Saya kurang lebih ada 2-3 minggu di Arso. Tujuan saya ke Wamena. Saya lulus ke Wamena dan memberitakan Injil di sana. Selama kurang lebih 6 tahun saya ada di pedalaman Wamena, sampai kemudian di pelosok-pelosok saya pernah tidur di Honai, digigit kutu babi. Saya pernah jalan kaki 1 hari, 1 minggu pernah jalan kaki sampai tidak bisa diangkat lagi. Ya, daerah-daerah yang saya tidak kenal sama sekali, saya sampai cubit tangan saya ini, bener enggak saya ada di sini. Ketemu orang-orang yang asing, betul-betul asing buat saya karena bahasa saya tidak mengerti, mereka tidak mengerti saya, beda segala macam hal. Tapi mereka mengasihi saya dan saya mengasihi mereka. Dan hari itu saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, saya bagaimana memberitakan Injil, sampaikan firman. Gereja, gedungnya itu atapnya dari ini, ijuk, dari alam-alam ini. Kemudian lantainya jerami. Kemudian yang beribadah masih pakai koteka semua. Saya berdoa, Tuhan, apa firman? Saya bingung mau sampaikan firman apa. Roh Kudus kasih saya firman. Kalau mereka tidak punya apa-apa, maka semua akan diambil dari mereka. Orang kan merasa miskin, merasa tidak punya apa-apa, merasa tidak bisa. Justru semua yang ada padanya akan diambil. Tapi orang yang memberi, melayani akan ditambahkan. Orang yang punya akan ditambah. Saya kaget, tapi saya setia, saya sampaikan firman itu. Dan itu mengagetkan mereka. Kenapa? Karena mereka tidak berpikir, mereka selalu bergantung dengan misionaris. Waktu ada misionaris dari Australia dan Amerika, dari Gidi, khususnya daerah Gidi, yang pertama kali saya masuk di daerah Gidi. Kalau mereka terbuka, saya tanya siapa yang paling kaya di kampung ini, rumahnya paling bagus, pakaiannya paling bagus. Ternyata cuma 1 misionaris, yang lain tidak. Sudah dengar baiknya. Kenapa mereka tidak bertambah, bertumbuh waktu itu? Karena mereka selalu merasa perlu dibantu. Tapi 1 hari yang membuat saya kaget, ketika saya berbicara dengan kepala suku di situ, karena sakit saya doakan terjadi mujizat, dia sembuh. Saya bicara, Bapak, saya sudah datang ke sini berkali-kali, pesawat saya tanggung sendiri bolak-balik, makan saya bawa sendiri. Kalian sudah diberkati secara rohani, tapi kalian tidak pernah memberkati saya. Apa yang harus saya lakukan? Kamu harus memberkati secara jasmani buat saya. Dia kaget. Bagaimana mungkin? Tapi dia berdiri, buka kotekanya, bukan koteka kecil di daerah Tolikara, itu koteka besar. Ternyata ada isi di sebelah itu, ada tabungan, ada tembakau, ada makanan. Itu koteka besar itu bisa diisi, bukan koteka kecil yang lurus begini. Tiba-tiba dia buka, saya kaget, ada lompat begitu. Ternyata uang yang keluar itu kurang lebih hampir 2 juta dari bank koteka. Ternyata orang di pedalaman punya. Ini kalau naik pesawat sudah. Saudara tahu, mereka diubah. Saya ajak mereka membuka bajunya, yang punya baju lebih dari 2, celana lebih dari 2, baju lebih dari 2, yuk kita berbagi 1. Tapi tahan 2 supaya bisa ganti dan cuci. Jangan punya 1 dikasih dia telanjang lagi. Ya, saya sendiri seluruh pakaian saya kasih mereka, saya hanya pakai baju di badan, pulang. Dan terjadi kegerakan hari ini. Pada daerah itu ada daerahnya Pak Gubernur sekarang. Benar di sini.
bagaimana Tuhan mengubah mereka. Jadi disitulah muncul satu kalimat, Irian Jaya memberkati bangsa-bangsa pada waktu itu. Yang sekarang saya selalu sampaikan, Papua memberkati bangsa-bangsa. Baru-baru kita ada perayaan HPI, Hari Pekabaran Injil Papua 167. Hamba Tuhan Presiden Gidi, Pendeta Dorman, itu istrinya adalah pemulitan saya dulu. Dia sangat hormat kepada saya. Pak Gubernur juga sampaikan mereka sepakat, seluruh pimpinan gereja ini, waktunya Papua mengutus misionaris keluar. Kalau tidak begitu kita tidak akan diberkati. Kenapa Amerika diberkati? Kenapa Eropa diberkati? Kenapa Australia diberkati? Mereka mengirim utusan-utusan Injil. Jangan pikirkan Otto dan Gesel itu orang hebat. Mereka tukang-tukang kayu, anak-anak muda yang sederhana, masih sangat muda. Perjalanan memakan 3 bulan, berbulan-bulan. Waktu dari Ternate menuju itu Manowari apa itu? Mansinan itu 1 bulan. Tidak gampang perjalanan waktu itu. Tidak diterima, tidak ada yang menyambut, menolak. 7 tahun baru 1 orang dimenangkan. Kemudian akhirnya mati, kena malaria. 1 mati di Papua, 1 mati ketika berkunjung ke Jerman. 2 rasul kita ini. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Bukan karena mereka hebat, tapi mereka mengasihi kita. Bukan karena kau hebat kau mau diutus, bukan. Tapi karena kau menerima Kristus dalam hidup. Amin. Dan kau ingin membagikan Kristus ini kepada orang-orang. Jemaat ini tersebar. Mereka anggota jemaat biasa, ada yang diaken, yang akhirnya Stefanus salah satu diaken diurapi, dipakai luar biasa. Tapi ada yang salah juga. Kenapa? Di pasal yang ke-28 ayat 8, Paulus singgah dalam perjalanan menuju Roma sebagai tawanan. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya berdoa serta menepuk tangan. Katanya bukan dia. Sesudah peristiwa itu datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu, dan mereka pun disembuhkan juga. Mereka sangat menghormati kami. Kami bertolak mereka menjadikan segala sesuatu yang kami perlu. Injil terus diberitakan. Waktu saya menginjak Wamena pertama kali, saya tidak kenal 1 orang pun. Saya hampir rasa mati kedinginan karena saya tidak punya jaket, punya jas. Tidak mengerti kalau Wamena dingin. Bayangkan, saya ini sarjana, tidak mengerti Wamena dingin. Bayangkan pengetahuan saya sangat kurang. Saya numpang di rumah satu hamba Tuhan, ditidurkan di lantai 2 dekat seng itu. Terlalu dingin tahun 92 itu. Tidak ada selimut, saya tidur, Tuhan saya mau mati ini rasanya. Kenapa lupa ini Tuhan rumah kasih saya selimut atau apa yang membuat saya hangat? Saya juga tidak tahu Tuhan, tolong saya Tuhan. Saya diketuk pintu saya jam 3 pagi kurang lebih. Om, lupa tadi selimutnya Om. Aduh, Tuhan Yesus terima kasih. Kenapa kau lupa nak? Ini anak kelas 3 SMP. Akhirnya saya muridkan anak ini. Saya bisa selimutan dan hangat tidak mati hari itu sudah. Saya melayani. Anak itu sekarang salah satunya menjadi pengurus BPD Wakil Gembala saya Pak Beni. Itu anak SMP. Saya murid. Dengar baik-baik, ada banyak anak-anak saya muridkan. Ada di ini pengurus keuangan Papua di Provinsi Papua, Dr. Nusbia. Itu salah satu hasil pemuridan saya. Ada juga istrinya Bupati Tani Jaya, ada ketua DPR, ada macam-macam, ada yang pendeta, ada yang pendeta Gidi, pendeta Kemah Injil, pendeta Baptis, pendeta GKI. Tidak ada persoalan. Karena waktu itu memang saya melayani untuk semua jemaat bukan di Gidi. Dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara. Bukan karena saya hebat. Saya ini laki-laki yang tidak punya apa-apa hari ini. Tapi saya punya Yesus. Ada banyak orang yang disembuhkan, ada banyak orang yang tolong, ada majelis gereja yang dibaptis.
Saya mau diusir dari sana. Saya bukan orang hebat, tapi saya menghadapi departemen agama waktu itu. Bilang usir saya hari saya senang, karena sebenarnya saya tidak ingin di sini juga, karena Tuhan saja. Tapi semua orang-orang di sini tanggunganmu, bukan tanggungan saya lagi. Saya besok akan kembali. Dong tahan saya, saudara. Dong takut rupanya. Karena saya sudah pengalaman pernah mau diusir dari Poso juga. Ya. Saya pikir takut diusir karena tempat-tempat itu saya tidak mau. Ketika saya ada di Jayapura, kemudian Tuhan suruh saya memulai jemaat, tidak ada orang. Saya bingung memulai jemaat gimana. Saya tidak dilatih dalam sekolah Alkitab. Saya adalah misi, bukan jadi gembala. Saya tidak punya hati gembala. Saya tidak punya panggilan gembala. Panggilan saya memuridkan, kemudian menyerahkan kepada gereja. Tapi Tuhan bilang, harus gembala. Saya bilang, Tuhan, oke, saya siap. Tapi saya butuh hampir 1 tahun berdoa. 1 tahun. Saya akhirnya, ya Tuhan, saya mau. Tapi siapa jemaatnya? Nanti saya akan bawa. Di mana Tuhan nanti gerejanya? Nanti akan diberi. Tuhan, saya tidak mau susah seperti pendeta-pendeta lain. Bangun gereja susah, cari jemaat susah. Saya mau yang mudah-mudah. Tuhan tolong, ini doa saya. Karena saya ini bukan orang yang cakap, gagah seperti sekarang. Saya kan gagah sekarang. Dulu saya kurus kering, lebih kurus dari Barnabas. Berat saya cuma 50 kilogram, kurus kering. Orang tidak hormat sama saya. Tapi Tuhan kirim orang. Mulai dari anak-anak nakal, kacau di lingkungan saya bawa masuk ke rumah. Digembalakan di orang mabuk. Saya tangkap beberapa orang. Sampai itu saya takut. Kunci-kunci itu ambil semua. Ada sekitar 7 orang mabuk di rumah saya. Itulah orang yang kami muridkan. Mulai dari situ. Terus kita mulai. Saya telepon teman-teman. Saya mau buka jemaat tanpa surat. Lalu dong tanya, di mana gereja? Aduh, sebentar saya pikir dulu, saya berdoa dulu. Kau berdoa. Saudara tidak berdoa. Sampai akhirnya kalau sekarang saya ada beberapa tempat, saudara, itu karena Tuhan yang memberi. Tak. Bisa bangun sekolah dan sebagainya. Saya tidak kaya, tidak ada yang mendukung secara finansial. Hasil lutut berdoa menangis bersama jemaat yang sedikit itu. Yang bukan orang kaya-kaya. Tadi dari pemabuk-pemabuk dan kemudian di AB dengan anak-anak sekolah. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Tuhan mengirimkan berkat. Mereka selalu tanya, Bapak kita mau beli ini bagaimana? Yuk kita doa. Bapak jangan doa terus, uangnya mana? Tidak punya saya bilang. Tuhan yang punya. Ayo kita tarik turun. Amin. Dan Tuhan memberkati. Saya belum pernah meminta sampai hari ini. Belum pernah meminta ke sinode, belum pernah meminta ke BPD, belum pernah meminta ke BPW, belum pernah meminta kepada teman-teman, bahkan anggota jemaat sekalipun. Saudara boleh cek apa yang saya katakan ini. Ada rekam jejak saya. Ketua panitia pembangunan gereja pertama kali, anak kelas 3 SMA. Karena anggota jemaat yang paling tinggi anak SMA. Tidak tahu ada uangnya? Tidak ada uang. Tapi Tuhan bisa mengirim orang dari Kemah Injil, dari GIDI, dari GKI untuk memberkati kita. Amin. Amin. Jangan pernah takut. Ada orang disembuhkan, didoakan. Ada orang datangi doakan. Tadi kalau tidak sembuh gimana? Bukan urusan kita. Tugas kita adalah kalau ada orang sakit, tumpangkan tangan. Kau berdoa dalam nama Yesus, Bapak ada kabar baik. Yesus yang menanggung penyakitmu, menanggung dosamu. Maukah kau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Mau. Doa pimpin terima Yesus. Maukah kau sembuh? Saat ini juga sembuh. Jadilah sembuh. Aku untuk tangan tangan sesuai dengan firman Tuhan. Jadilah sembuh. Maka orang itu sembuh. Ada yang hari itu detik itu sembuh. Ada yang besok. Ada yang lusa. Ada yang minggu depan. Ada yang bulan depan. Saya pernah berdoa orang agak gila. Saya berdoa, takut Tuhan, begini kalau tidak sembuh gimana?
ternyata besok sudah sembuh. Amin. Jangan takut. Paulus juga sama seperti saya dan saudara. Amin. 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 Dia manusia biasa. Dia berdoa. Ayo semua Nawa, ada gelombang ini. Tidak jauh-jauh. Kau masih kenal. Pergi ke kampung Liboto kau kenal. Kampung apa kau kenal Mas ya? Saya tidak kenal. Saya tidak kenal. Saya jalan kaki 1 hari 1 minggu sampai kaki tidak bisa diangkat. Saya tidur di Honai, digigit kutu babi. Itu bukan budaya saya. Tiap 2 jam saya keluar dari Honai, hirup udara. Berapa tidur di Honai? Tidak ada udara di Honai. Ditambah lagi dengan asap. Tapi Tuhan itu baik. Amin. Maka saya baru-baru ada ini yang jadi pejabat ini, Pak Guru. Kalau panggil saya bukan Pak Pendeta, Pak Guru. Nomor rekening kamu. Saya kaget nomor rekening. Saya kasih. Dikirim. Besar. Saya kaget. Oh ya sudah sesuai dengan apa yang kau punya. Amin. Saya nggak minta. Tapi kalau ditanya nomor rekening saya kasih. Haleluya. Amin. Jangan pernah takut. Jangan pernah mengeluh sama siapapun. Saya tidak menyalahkan siapapun. Tuhan angkat saya jadi ketua BPW di kota 2 periode. Akhirnya Tuhan pilih lagi ketua BPW 2 periode. Saya tidak mau. Karena saya selalu tanya Tuhan. Saya tanya jemaat, boleh tidak kalau saya dipilih nanti? Kalau saya rasa mau dipilih. Saya tidak diistimewakan oleh Pak Wan Mali, tapi saya setia mendampingi Pak Wan Mali. Rapat kapanpun saya hadir. Tidak pernah saya tidak hadir. Dan saya pengurus BPD. Tapi saya tidak pernah dipercayakan apapun juga. Saya tidak pernah apa-apa. Tidak ada persoalan. Karena Tuhan sumbernya. Pak saya ketua BPD, kantor berantakan. Tidak ada anggaran. Lapangan tutup semuanya. Tapi Tuhan memberikan sampai hari ini ada 1 hari. Amin. Jangan mengandalkan manusia, Anda orang Tuhan. Jadi saya mendorong tadi, ada Alberti, ada Barnabas, ada siapa? Apa yang lain. Ayo, sebar. Kumpul 14, 15. Jangan kumpulkan orang baru. Engkau sudah lama setia melayani. Engkau bisa ditinggalkan oleh Pak Gembala di kamu-kamu. Engkau bisa melayani ujung tombak. Kenapa engkau tidak bisa menjadi ujung tombak di tempat lain? Mereka pergi, tersebar. Gereja yang sehat, gereja yang melakukan penanaman gereja. Amin. Ayo, kami siap menopang saudara, mendukung, doa, tapi juga akan mengupayakan. Kalau kau di kampung yang baru memulai sesuatu yang baru, nanti saya akan rekomendasikan kepada BPH. Mereka akan siap support juga. Tapi BPD juga akan usahakan cari teman-teman yang bisa support. Tapi jelas, masuk kemana ini jelas. Bukan untuk itu, tapi untuk penanaman gereja itu. Karena hatimu ada di situ. Tuhan menyuruh kau ke sana. Hari ini dalam Raker Will yang mulia ini. Ayo kita jangan hanya omong-omong saja. Semua yang kita bicarakan kita eksekusi, kita laksanakan. Amin. Dari orang yang tidak munafik. Yang saya muridkan sudah lebih dari 1000. Sekarang yang saya gembalakan sekitar 700 orang dari 4 jemaat yang saya gembalakan. Ayo, kalau saya orang Jakarta jauh dari Jawa, kurus kering, tidak berperawakan, dalam penyertaan Tuhan apa saudara-saudara? Bukan karena kampung di situ, justru harus keluar dari kampung. Amin. Tapi kalau mau tetap di kampung, ada panggilan di kampung, silakan juga. Saya tidak menghalang-halangi. Tapi Yesus berkata, seorang nabi tidak dihargai. Kadang-kadang kita mulai di kampung, kok ini siapa anak kecil saja. Makanya saya tidak mulai di kampung saya juga. Karena setiap kali saya mau mulai di kampung saya, dong dan Sumiran kau tetap nangis, suka tipu dulu, suka begini. Sudah dapat cap duluan. Tapi mereka pelan-pelan lihat ikut saya, mereka ada 1-2 yang dimana dirubah. Tapi bukan karena saya mau, tapi karena Tuhan mau. Amin. Hari ini
Pak Teis, semua Pak Sekretaris, dan semua yang lain. Semua ayo. Kita tidak saling menuntut. Semua pejabat, majelis, aktivis di jemaat, ayo. Bukan karena kau hebat, tapi karena Kristus memilih dan memakainya. Papua waktunya bangkit. Amin. Ini waktunya. Ayo, semangat. Diutus. Kalau engkau mau merintis di kota Jayapura, bilang sama saya, Pak Ketua, saya mau merintis kota ini. Karena orang-orang saya cukup banyak di sini. Saya mau fasilitas sudah. Saya baru pulang dari Solo kemarin. Saya di Solo. Ada anak-anak Sarmi dikumpulkan oleh jemaat. Ada anak-anak dari Biak, dari Serui, dari pedalaman dikumpulkan. Puji Tuhan. Ada kurang lebih 50-an orang. Tapi yang sudah pergi lulus ujian diutus cukup banyak. Untuk apa? Anak-anak Papua kalau di sana tukang mabuk begini dihidupkan kembali. Mereka kuliahnya lebih cepat, lebih ini. Ada banyak anak Papua di luar sana yang tidak tergembalakan. Karena mereka masuk di gereja-gereja sana rasanya tidak cocok katanya. Mereka perlu orang yang punya hati buat Papua. Dan puji Tuhan, saya punya orang-orang yang punya hati. Bandung minta lagi kemarin, Pak. Bandung minta tolong. Doakan saya supaya saya bisa survei dan lihat. Banyak kebutuhan pelayanan. Tapi mulai kita dari kampung, dari Lembah Nawawi, orang-orang muda kita yang siap pergi diutus, ayo diperlengkapi. Saya siap memperlengkapi mereka bersama tim pengembalaan yang saya ada, supaya mereka sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tapi orangnya harus aktif. Saya tidak bisa nunggu-nunggu saya. Orang harus, oh Pak Pendeta belum bicara, tidak bisa begitu. Orang harus aktif. Saya mau ini, saya mau belajar ini, saya melayani ini, baru bisa. Mari, hari ini kita akan tutup ini. Kita akan perjamuan kudus. Ini lambang persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Pengorbanan Tuhan. Ketika Bapak Ibu minum ini, artinya siap memberitakan kematian Tuhan, siap memberitakan karya Kristus, siap memberitakan. Tapi bukan hanya memberitakan, tapi juga siap mengalami penderitaan yang sama. Saya mau dibunuh sudah 2 kali secara langsung. Saya diusir sudah 2 kali dari satu tempat. Saya diancam dibunuh berkali-kali tidak terhitung. Saya mengalami penderitaan, kesulitan, digigit kutu babi 4 kali. Kenapa saya hitung semua? Waktu saya baca Paulus menghitung, saya juga mau belajar menghitung penderitaan saya. Bukan untuk dibanggakan, tapi saya mau ada tanda-tanda milik Kristus dalam hidup saya. Tapi saya juga pernah jatuh, pernah nonton pornografi. Saya pernah cerita. Saya mengakui saya bertobat di jemaat. Saya minta ampun sama istri saya. Saya minta ampun sama jemaat. Saya tidak mau menanggung sendiri. Saya punya kelemahan banyak, tapi saya harus mengakui. Hari ini jangan lihat kelemahan, jangan lihat kesulitanmu, jangan lihat umurmu berapa. Tuhan bisa pakai kapan saja, sampai usia berapa pun. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Pulanglah dengan semangat yang baru, dengan urapan yang baru. Bukan karena sidang saudara ingat ini tidak cocok, tapi Tuhan, ini aku, utuslah aku, pakai hidupku. Amin. Amin. Karena aku bersekutu dengan tubuh dan darah. Engkau ada di dalam aku dan aku di dalam engkau. Engkau menderita, aku juga siap. Menjadi sama, menjadi satu dengan penderitaan Kristus, supaya kita mendapat warisan dari Kristus.